Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemirsa setia channel Pak Zul dimanapun kalian berada. Semoga kita semua senantiasa diberikan kemudahan dalam beraktivitas, kelancaran, dan yang terpenting adalah kesehatan serta kebahagiaan. Baik pemirsa channel Pak Zul, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran sejarah di kelas 11 atau fase F tentunya. Setelah sebelumnya kita membahas tentang pendudukan Inggris di Nusantara. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pendudukan Belanda yang kedua, atau tepatnya setelah Inggris memerintah. Baik, sesuai judulnya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pendudukan Belanda dari tanam paksa sampai politik pintu terbuka dengan kurun waktu 1830 sampai 1900. Oke, next. Baik, ini dia timeline pendudukan bangsa Barat di Nusantara ya, yang sebelumnya sudah pernah kita bahas. Nah, di antaranya pendudukan masa VOC ya, teman-teman, pendudukan masa VOC yang berlangsung dari 1602 sampai 1800. Kemudian VOC runtuh karena segala dinamika yang terjadi serta faktor utamanya korupsi yang kemudian digantikan oleh Republik Batav yang dipimpin oleh si tangan besi yaitu Herman Willem Daendels. Kemudian lanjut kita ke pendudukan Inggris dari 1811 sampai 1814 yang baru saja kita bahas di pertemuan sebelumnya. Dan sekarang kita akan membahas tentang tanam paksa yang berlangsung dari 1830 sampai 1870 yang nanti akan kita tutup dengan politik pintu terbuka. Begitu ya, teman-teman. Jadi ini adalah timeline-nya atau garis waktu. Ya, baik teman-teman. Selanjutnya, apa sih yang mau kita diskusikan pada kesempatan kali ini? Pertama, kenapa sih harus dilaksanakan yang namanya tanam paksa itu, teman-teman? Yang kedua, siapa sih yang menjadi pencetus sistem tanam paksa ini, maupun apa pula tujuannya? Itu akan kita bahas. Bagaimana pelaksanaannya, kenapa tanam paksa itu harus berakhir, dan bagi Nusantara, tanam paksa itu untung atau rugi. Nah, itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Next. Baik, kenapa sih harus tanam paksa, teman-teman? Nah, ternyata sistem tanam paksa ini bukan dilaksanakan tanpa latar belakang. Nah, jadi ada latar belakangnya kenapa harus tanam paksa yang dilaksanakan. Pertama, Belanda itu membutuhkan uang. Siapa sih yang nggak butuh uang ya, teman-teman? Nah, ketika itu, ya, di tahun 1830-an, Belanda itu sangat membutuhkan uang. Kenapa butuh uang? Karena Belanda sedang mengalami kekosongan kas negara. Bahasa kita mah sekarang bokeh ya, teman-teman ya. Nah, kekosongan kas negara ini ternyata diakibatkan karena Belanda banyak terlibat dalam beberapa pertempuran, baik yang terjadi di Eropa maupun yang terjadi di Jawa. Kalau di Eropa, Belanda harus berhadapan dengan Belgia yang ingin memisahkan diri. Kalau di Jawa, Belanda harus menghadapi perlawanan dari Pangeran Diponegoro salah satunya.
Yang dimana perlawanan Diponegoro itu dilaksanakan pada kurun waktu 1825 sampai 1830. Dan ternyata imbas dari perlawanan Diponegoro tersebut cukup menguras keuangan serta kas negara Belanda. Dan inilah yang kemudian menjadi faktor utama kenapa harus diadakannya tanam paksa. Jadi intinya tanam paksa dilatar belakangi karena Belanda butuh uang untuk mengisi kekosongan kas negara yang mereka alami akibat pertempuran di Eropa serta di Jawa. Who's the initiator? Siapa sih inisiator sistem tanam paksa? Meskipun pada pertemuan sebelumnya Pak Zul pernah menjelaskan tentang sistem tanam paksa di Priangan atau yang suka kita sebut sebagai Preanger stelsel atau tanam paksa di tanah Priangan. Nah, tapi ternyata sistem tanam paksa yang akan kita bahas kali ini adalah sistem tanam paksa yang lebih luas. Kalau Preanger stelsel itu dilaksanakan hanya di tanah Priangan atau di tanah Pasundan atau di Jawa Barat tepatnya. Nah, sistem tanam paksa yang kita bahas ini ternyata sudah meluas. Tidak hanya di Jawa Barat saja, tapi sampai ke Sumatera. Nah, inilah yang menjadi inisiator pencetus sistem tanam paksa yang diperluas tidak hanya dari Jawa Barat saja, tapi ke daerah-daerah yang lain, yaitu Johannes van den Bosch. Ya, Johannes van den Bosch. Ini adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda dalam kurun waktu 1830 sampai 1870-an. Dan Johannes van den Bosch lah yang mencetuskan sistem tanam paksa yang diperluas sampai ke daerah-daerah di luar Jawa Barat. Dan apa sih yang menjadi tujuannya? Nah, kembali lagi, sesuai dengan latar belakang yang tadi kita bahas di awal, tujuan dari sistem tanam paksa atau kultur stelsel ini adalah untuk mengisi kekosongan kas negara Belanda. Begitu ya, teman-teman. Jadi sistem tanam paksa ini serta-merta sebagai bentuk kolonialisme Belanda untuk mengisi kekosongan kas negara mereka. Baik, sebelum ke community atau di apa ya kita sebut komoditas apa saja yang menjadi konsentrasi dari kultur stelsel ini, kita pahami terlebih dahulu apa saja ketentuan atau the rules of kultur stelsel itu sendiri. Kita mulai dari sebelah kiri dulu ya, teman-teman. Baik, pertama, tanah yang digunakan untuk tanam paksa itu seluas 1/5 atau 20% dari tanah pertanian desa. Kita ambil contoh, misalnya di suatu desa luas tanahnya memiliki luas tanah total 100 hektar misalnya teman-teman ya. Nah berarti hanya 1/5-nya atau 20%-nya berarti yang digunakan untuk ditanami ataupun untuk digunakan sistem tanam paksa ini hanya 20 hektar saja. Jadi tidak serta-merta seluruh tanah desa tersebut itu digunakan untuk ditanami komoditas tanam paksa. Dan di sini Pak Zul sudah menspoiler komoditas apa saja sih yang dicari dan juga yang diperlukan oleh Belanda untuk memenuhi kekosongan kas negaranya. Ya, di sini diantaranya ada teh, kemudian di sisi kiri bawah kita yang menjadi backgroundnya adalah kopi. Ya, siapa yang sekarang yang nggak suka kopi ya, teman-teman. Kemudian yang sebelah kanannya, ini nanti akan Pak Zul perjelas di slide selanjutnya. Ini adalah tanaman penghasil gula, yaitu tebu. Dan, nah ini yang sebelah kanan kita, ini adalah
tanaman indigo vera. Bukan indigo yang lain ya, teman-teman. Tapi ini adalah tanaman indigo vera. Nama latinnya indigo vera atau kalau bahasa yang kita kenal di Jawa Barat atau di Indonesia itu namanya nila. Dan nilanya juga bukan nila ikan ya, teman-teman, tapi nila tanaman. Nah, tanaman nila ini atau tanaman indigo vera ini merupakan tanaman yang menghasilkan pewarna alami warna biru. Nah, jadi empat komoditas inilah yang menjadi komoditas utama dalam tanam paksa. Oke, kembali lagi ke rules of the culture cell. Yang kedua, tanah yang digunakan dalam sistem tanam paksa ini itu bebas dari pajak, teman-teman. Jadi 20% tanah yang tadi digunakan atau yang ditanami baik itu teh, kopi, indigo vera maupun tebu itu terbebas dari pajak. Yang ketiga, kegagalan panen karena cuaca atau bencana alam, pokoknya di luar dari human error, itu ditanggung oleh pemerintah. Tapi kalau kegagalan panen akibat petaninya malas-malasan, tidak mau merawat tanamannya, nah itu akan dibebankan kepada petani. Aturan yang selanjutnya, kelebihan panen akan dikembalikan kepada petani. Wah, ini menjadi hal yang positif ya, teman-teman. Terdengar begitu positif di mana kelebihan panen itu akan dikembalikan kepada petani. Selanjutnya, waktu yang diberikan itu tidak boleh melebihi dari waktu menanam padi. Jadi dalam menanam tanam paksa, komoditas tanam paksa, empat komoditi yang tadi sudah sedikit Bapak spoilerkan, Bapak spill tadi ya, itu tidak boleh melebihi dari waktu menanam padi. Jadi di sini petani pun masih tetap diberikan keleluasaan untuk menanam padi. Jadi kurang lebih tidak boleh lebih dari 3 bulan waktu menanam padi. Sehingga hal ini bisa menjadi sebuah kesempatan bagi para petani yang tidak hanya mengurusi tanaman-tanaman komoditas ekspor, tapi juga masih diberikan kesempatan untuk merawat padi mereka. Selanjutnya, rakyat yang tidak memiliki tanah itu wajib bekerja selama 66 hari di lahan yang ditanami komoditas tanam paksa. Contoh misalnya Pak Zul tidak memiliki tanah untuk diberikan atau untuk ditanami komoditas tanam paksa. Nah, berarti Pak Zul wajib bekerja kepada teman Pak Zul yang tanahnya digarap atau yang tanahnya ditanami oleh komoditas tanam paksa ini. Jadi Bapak ulangi, rakyat yang tidak memiliki tanah itu berarti wajib bekerja menjadi buruh perkebunan, mau perkebunan kopi, perkebunan teh, perkebunan indigo maupun perkebunan tebu selama 66 hari atau kurang lebih 3 bulan ya, teman-teman. Nah, 2 bulan maksudnya. Kemudian, tanah Vorstenlanden atau tanah otoritas kerajaan seperti tanah Sultan Hamengkubuwono atau Sultan Jogja, Sultan Surakarta di Jawa ya, itu tidak boleh digunakan atau tidak boleh ditanami tanaman komoditas ekspor. Karena memang tanah Vorstenlanden merupakan tanah yang khusus dimiliki oleh kerajaan, khususnya di Jawa. Nah, jadi itu ya teman-teman, the rules of culture stelsel. Tapi ternyata teman-teman, ketika tadi Bapak menjelaskan ketujuh aturan ini yang rasanya begitu humanis bisa kita katakan seperti itu, tapi ternyata dalam pelaksanaannya semua omong kosong, teman-teman. Ya, seperti yang kita ketahui ya, Belanda itu pintar ngegombal. Pintar ngegombal untuk mendapatkan kepentingan yang mereka inginkan. Kita contoh saja nih yang pertama.
Kembali lagi ya, tanah yang digunakan untuk tanam paksa tadi hanya 20% kan. Tapi pada prakteknya ternyata 100% pemirsa. Nah, hal ini menjadi sebuah sinyal apa? Sinyal jelek, sinyal yang tidak baik, sinyal bahaya. Kenapa? Karena yang seharusnya petani juga menanam padi, tapi ternyata harus merelakan seluruh tanahnya, 100% tanah pertanian desa untuk ditanami 4 komoditi ini. Berarti hanya isapan jempol belaka ya, teman-teman, yang digunakan hanya 20%. Kemudian, tanah yang digunakan untuk ditanami tanam paksa atau komoditas tanam paksa tadi, katanya bebas dari pajak. Tapi pada kenyataannya, tidak bebas dari pajak, teman-teman. Tetap dikenakan pajak. Nah, ini Bapak kasih silang banyak ya, karena memang tanah yang digunakan, tanam paksa itu tetap dikenakan pajak. Kemudian kegagalan panen karena cuaca dan bencana alam itu ditanggung pemerintah. Ini juga sebuah hal yang omong kosong, pemirsa. Ternyata meskipun kegagalan panen yang dialami oleh petani diakibatkan karena cuaca dan bencana alam, tetap saja kerugian yang dihasilkan dari kegagalan panen tersebut harus ditanggung oleh petani atau oleh rakyat. Kelebihan panen akan dikembalikan kepada petani. Ya, bukan Belanda ya, teman-teman, kalau tidak ngegombal, tidak berbohong. Nah, ternyata kelebihan panen tidak dikembalikan kepada petani, melainkan ya disimpan. Ya, malah ini menjadi keuntungan tersendiri bagi Belanda sehingga persediaannya semakin banyak dan dapat terus memenuhi pasar internasional. Kemudian waktu yang diberikan tidak boleh melebihi waktu menanam padi. Ini juga pelaksanaan yang omong kosong. Ternyata waktu yang diberikan untuk menanam komoditas tanam paksa ini tidak hanya 3 bulan, teman-teman, tapi seterusnya. Setelah 3 bulan panen, seharusnya petani bisa mengurus padinya, tapi ternyata disuruh nanam lagi. Nanti sudah 3 bulan, sudah waktunya panen, suruh nanam lagi. Dan ini berhubungan juga nih dengan aturan yang selanjutnya. Rakyat yang tidak memiliki tanah wajib bekerja 66 hari. Katanya hanya 66 hari, tapi pada pelaksanaannya bekerja sepanjang tahun selama tanaman komoditas ekspor yang dibutuhkan dalam sistem tanam paksa ini terus dibutuhkan. Berarti tidak ada nih teman-teman, bekerja hanya 66 hari. Tadi sebagai ilustrasinya Pak Zul kan? Nah, Pak Zul ini ternyata tidak hanya bekerja selama 66 hari, sedangkan seterusnya. Gitu. Dan tanah First London adalah tanah otoritas kerajaan yang tidak bisa digunakan tanam paksa. Tapi pada kenyataannya, Van den Bosch sedikit demi sedikit mengikis tanah Forster London untuk ditanami tanam paksa, komoditas tanam paksa, komoditas ekspor. Meskipun tidak frontal ya, teman-teman, tidak semuanya digunakan, tidak. Tapi liciknya ya sedikit demi sedikit secara tipis-tipis ternyata menggunakan tanah otoritas kerajaan tanpa sepengetahuan kerajaan. Gitu ya, teman-teman. Berarti bohong dong, Pak. Ya jelas. The rules of culture sel ini tidak dilaksanakan secara konsekuen oleh Belanda. Nah, ini dia teman-teman. Apa aja sih komoditasnya? Apa saja sih tanaman-tanaman yang menjadi prioritas kebutuhan pasar internasional ketika itu di masa tanam paksa? Pertama, ada tebu ya, teman-teman. Nah, ada tebu nih, penghasil gula. Kemudian nila atau yang tadi kita sebut indigofera, ya, yang menghasilkan pewarna alami warna biru. Kemudian ada teh dan juga kopi. Nah, 4 komoditas tanam paksa inilah yang
menjadi komoditas utama yang wajib ditanam oleh rakyat ketika itu. Next. So, ternyata tanam paksa tidak serta-merta begitu lama berjalan di Indonesia. Tanam paksa yang berjalan selama kurang lebih sejak 1830, sejak diangkatnya Johannes van den Bosch, akhirnya harus berakhir di kurun waktu 1870-an. Berarti kurang lebih tanam paksa ini berjalan selama 40 tahun, teman-teman. Kenapa sih bisa berakhir? Karena adanya tekanan dari kaum liberal Belanda yang menganggap bahwa sistem tanam paksa ini tidak manusiawi. Semua aturan-aturan yang tadi kita sebutkan ternyata banyak dilanggar, terutama oleh Belanda sendiri. Tanahnya ternyata 100% yang seharusnya 20%. Pekerjanya hanya bekerja 66 hari ternyata sepanjang tahun. Nah, hal itulah yang kemudian membuka pemikiran dari kaum liberal Belanda bahwa sistem tanam paksa itu salah. Bahwa sistem tanam paksa itu merupakan sistem yang tidak memanusiakan manusia. Selain karena adanya tekanan dari kaum liberal Belanda, juga dikeluarkannya dua undang-undang yaitu Suikerwet atau Undang-Undang Gula. Suiker itu artinya gula ya, teman-teman. Dan Agrarieswet atau Undang-Undang Agraria. Nah, apa saja sih isinya Undang-Undang Agraria ini, teman-teman? Dan juga Undang-Undang Gula ini? Pertama, Undang-Undang Agraria dulu ya, teman-teman. Nah, Undang-Undang Agraria ini berisi pertama memberikan peluang kepada para pengusaha swasta di luar Belanda untuk menanamkan modalnya di Nusantara, serta memberikan jaminan hukum kepada para pengusaha swasta tersebut. Yang kedua, Agrarieswet ini dikeluarkan agar dapat melindungi hak-hak tanah penduduk agar tidak hilang seperti pelaksanaan tanam paksa yang dilanggar kan? Sebelumnya hanya 20% tapi pada kenyataannya 100%. Nah, Undang-Undang Agraria ini untuk melindungi hak-hak tanah penduduk supaya tidak diambil alih oleh pemerintah sepenuhnya atau jatuh ke tangan asing. Melainkan para pengusaha swasta atau pengusaha asing tersebut diperbolehkan untuk menyewa. Nah, melakukan penyewaan terhadap tanah yang dimiliki oleh penduduk oleh pribumi maksimal 75 tahun. Yang ketiga, membuka kesempatan yang lebih baik. Kesempatan kerja yang lebih baik bagi para buruh-buruh perkebunan yang tidak memiliki tanah tadi. Buruh-buruh perkebunan yang bekerja diberikan upah. Bahkan di beberapa tempat ada yang diberikan rumah dinas, meskipun terkesan sederhana ya teman-teman. Tapi hal ini menjadi sebuah angin segar untuk membuka kesempatan kerja yang lebih baik. Kemudian, selain ada Agrarieswet, ada juga Suikerwet atau Undang-Undang Gula. Yang dimana melalui Suikerwet ini, perusahaan-perusahaan gula milik pemerintah akan dihapus secara bertahap digantikan dengan perusahaan-perusahaan milik swasta. Hal ini sebagai upaya supaya upaya agar tidak semua perkebunan-perkebunan di Jawa maupun di Sumatera itu dimonopoli oleh pemerintah. Jadi, perusahaan-perusahaan pemerintah, perusahaan-perusahaan tebu, gula, kopi, teh, dan sebagainya, yang tadinya banyak dimiliki oleh pemerintah, kemudian diambil alih atau diakuisisi oleh perusahaan swasta. Jadi ini sangat nyambung sekali ya teman-teman antara Agrarieswet, yang dimana Agrarieswet ini menjadi pembuka peluang pengusaha swasta asing di luar Belanda, yang kemudian dipertegas oleh Suikerwet,
yang dimana perusahaan-perusahaan gula milik pemerintah akan dihapus secara bertahap dan diganti oleh perusahaan-perusahaan gula swasta. Dan itu terjadi pada 1891. Semua perusahaan gula milik pemerintah harus diambil alih oleh swasta. Inilah yang kemudian Bapak sebut sebagai politik pintu terbuka. Pintu terbuka dari apa? Terhadap apa? Terhadap pengusaha asing di luar Belanda yang ingin menanamkan investasinya atau menanamkan modalnya di Indonesia atau di Nusantara ketika itu, sehingga membuka peluang untuk mendirikan perusahaan. Jadi inilah akhir dari tanam paksa yang diakhiri dengan adanya Suikerwet dan Agrarischewet yang menjadi tolak ukur atau titik tolak terbukanya politik kolonial Belanda yang tidak hanya dikuasai oleh Belanda sendiri, tapi juga oleh pengusaha-pengusaha swasta asing yang kemudian kita namakan sebagai politik pintu terbuka. Begitu ya, teman-teman. Baik, next. Aduh, kelebihan. Nah, so, Nusantara untung atau rugi nih dengan adanya sistem tanam paksa? Ya, kita lihat dulu dari keuntungannya atau dampak positifnya ya, teman-teman. Masyarakat menjadi tahu dan mengenal berbagai teknik dalam menanam jenis tanaman baru. Teknik cara menanam kopi, menanam indigo vera, menanam teh, dan juga menanam tebu. Dan keuntungan yang kedua, petani-petani kita, rakyat kita itu mengenal jenis tanaman ekspor yang baru. Karena teh, kopi, tebu, indigo vera itu merupakan tanaman yang bukan tanaman asli Indonesia, teman-teman. Dalam beberapa artikel Bapak baca, teh berasal dari Tiongkok, indigo vera berasal dari Afrika Timur maupun Afrika Selatan, kopi dari Ethiopia, tebu juga dari Afrika. Nah, dengan demikian masyarakat kita mengenal jenis tanaman ekspor yang baru dan bahkan sampai sekarang pun kita bisa merasakannya kan ya. Gula itu merupakan tebu, hasil pengolahan tebu, teman-teman, yang ternyata diambil atau dibawa dari luar Indonesia. Kopi, ini yang suka ngopi nih para pemirsa Pak Zul, Gen Z maupun Gen milenial kan. Siapa yang sekarang nggak suka kopi? Banyak sekali outlet-outlet kopi kan, mulai dari yang terenak sampai yang mungkin B aja. Dan ternyata kopi itu bukan asli Indonesia, teman-teman, tapi dari luar Indonesia. Masuk ke kerugiannya apa aja sih? Ya, sawah dan ladang milik rakyat yang seharusnya terawat, tapi malah jadi terbengkalai. Dan imbasnya apa? Rakyat atau petani tidak memiliki pasokan beras untuk dirinya sendiri kan? Nah, hal ini yang kemudian menjadi sebuah anomali yang seharusnya petani sejahtera, tapi malah semakin miskin. Gitu. Yang kedua, rakyat harus menyerahkan sebagian tanahnya, bahkan bukan hanya sebagian tanah, tapi seluruh tanahnya dan seluruh hasil panennya kepada Belanda. Dan yang terakhir, tentunya tanam paksa. Namanya aja tanam yang dipaksa. Otomatis menimbulkan tekanan fisik dan mental, serta kemiskinan yang meningkat. So, bagaimana teman-teman? Apakah dalam sistem tanam paksa ini Nusantara itu diuntungkan atau dirugikan? Jangan lupa komen di bawah ya. Oke, demikian teman-teman. Terima kasih atas atensinya. Jangan lupa like dan juga subscribe serta komen apakah teman-teman menganggap tanam paksa ini menguntungkan bagi Indonesia atau malah merugikan bagi rakyat Indonesia. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe bagi yang belum. Semoga bermanfaat. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.